Selamat datang kembali di IAS Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita dari anime yang berjudul The Good of High School. Nah, di video sebelumnya, Handewi menghajar Mira sampai perutnya berdarah. Mori merasa ada yang tidak beres dengan perilaku Handewi tersebut. Pertandingan pun berlanjut. Kini, Mori akan melawan Byun Jae-hye, seorang pengguna Jujutsu, untuk sampai ke final. Dia dengan mudahnya mengalahkannya. Dan setelah kekalahan Mira, berarti di babak final akan ada pertarungan antara Mori melawan Handewi. Nah, tibalah pertandingan antara Mori dan Handewi. Mereka saling serang di babak final. Mori juga tampak kelelahan melawan Handewi. Namun, Pak Mujin datang saat itu. Dia memberitahu Handewi bahwa temannya sudah menghembuskan napas terakhirnya. Hingga pada suatu ketika, Handewi pun terpojok, seolah-olah dia berpikir kalau tidak ada lagi yang harus dia perjuangkan. Mori yang hendak mengakhiri pertandingan kemudian terhenti sejenak karena Mira saat itu datang ke arena. Mira kemudian memberikan surat dari temannya Handewi yang baru saja meninggal. Ternyata selama ini yang membuat Handewi berubah adalah karena temannya yang sakit. Handewi meminta kepada Pak Mujin agar temannya dirawat dengan teknologi yang digunakan pada turnamen The Good of High School. Pak Mujin pun menyetujuinya. Namun dengan syarat Handewi harus menang dengan telak di babak semifinal maupun final. Di dalam surat itu temannya bilang, sekarang bertarunglah untuk diri sendiri. Dan kali ini dia tidak usah mempedulikannya. Setelah membaca surat dari temannya dan mendapat ocehan dari Mira, Handewi pun kembali seperti biasanya. Dan kini dia bertarung tanpa beban melawan Mori. Keduanya pun melanjutkan pertarungan dengan saling beradu serangan. Hingga akhirnya Mori memenangkan pertandingan dengan tendangan naga birunya. Di suatu tempat, Jin Tae-jin diserang oleh organisasi yang bernama NOC. NOC sendiri adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendominasi dunia. Jin Tae-jin berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan NOC. Namun, sebuah pedang raksasa kemudian muncul dari langit dan jatuh ke bumi. Setelah pertarungan itu, diketahui bahwa Jin Tae-jin kalah dan ia kemudian ditahan di suatu tempat. Adegan berpindah kembali lagi ke turnamen. Setelah melihat pertarungan antara Mori dan Handewi, Pak Mujin merubah pikiran dan ia membuat peraturan baru untuk turnamen pada tingkat nasional. Di tingkat nasional ini, pertarungan individu diubah menjadi pertarungan tim yang berjumlah 3 orang. Itu berarti Mori dan Handewi sudah dipastikan lolos ke tingkat nasional. Dan ketiga dari zona Seoul adalah Mira, yang sebelumnya berhasil mengalahkan pengguna Jujutsu di perebutan tempat ketiga. Jin Mori bertemu dengan kakek tua yang bernama Bong Jinda. Dia merupakan salah satu dari anggota The Six.
Simbongsa yang saat itu ada di taman bertemu dengan salah satu anggota Nock. Para anggota The Six juga mulai berkumpul satu persatu menunjukkan dirinya. Mori dan kawan-kawan berangkat ke lokasi turnamen. Sebelumnya, Mori menyembuhkan bahu Mira yang terkilir dengan sekali totokan yang diajarkan oleh guru barunya, yaitu Bong Zinda, salah satu anggota The Six. Anggota Nock kini mulai bergerak. Dimulai dari membunuh Simbongsa yang merupakan pembawa acara di turnamen Zona Seoul. Singkat cerita, turnamen The Good of High School tingkat nasional pun dimulai. Tim Seoul mendapatkan lawan pertama, yakni tim Chung Chong-buk. Pertarungan pertama akan diwakili oleh Mori. Dalam pertarungan itu, Mori hendak menunjukkan teknik yang dipelajari dari kakek Bong Zinda. Sayangnya, Mori malah salah totok, sehingga menyebabkan tubuhnya tidak bisa bergerak dan akhirnya dia dihabisi lawan dengan mudah. Pertarungan berikutnya adalah Han Dewi melawan Jin Pum Kwang, anak SMA yang berumur 38 tahun. Tapi Han Dewi tetap berhasil mengalahkannya dengan pukulan naga birunya. Tibalah giliran Mira melawan Jang Jangmi. Kedua peserta sama-sama menggunakan teknik pedang, namun Mira lebih kuat meskipun tanpa menggunakan cerok. Dan Mira pun berhasil menang sehingga timnya lolos di babak selanjutnya. Organisasi Nock kemudian menyerang Komisioner Ki. Mereka bertarung di sana menggunakan ceroknya masing-masing. Setelah dia hampir tersudut oleh Komisioner Ki, kemudian datanglah dua orang lagi dari anggota Nock. Serangan mereka diatasi oleh Komisioner Ki dengan bantuan dari Komisioner O. Mereka semua bertarung dengan ganasnya. Namun para komisioner tampaknya lebih unggul dari mereka. Para anggota Nock pun kalah dan melarikan diri. Namun satu orang anggota Nock masih di sana dan dia meledakkan tubuhnya sendiri. Untungnya, Komisioner Ki dan O berhasil selamat. Sekarang giliran tim lain yang bertanding, yaitu tim Gong Sang-nam melawan tim Joalabu. Pertandingan pertama adalah Jugaltek melawan John Jukog. Ternyata Jugaltek langsung menyerang dengan cerok Megalodonnya, dan orang itu sangat sadis dalam bertarung. Temannya datang ke arena untuk mencegah dia membunuh John Jukog, namun dia malah dihabisi juga oleh Jegal. Melihat itu semua, Mira memperingatkan Mori untuk tidak ikut campur lagi dalam pertarungan orang lain. Tapi sayangnya, kini malah giliran Han Dewi yang ikut campur dalam pertempuran orang lain. Han Dewi berusaha untuk menghentikan Jegal, dan hasilnya ia tidak boleh bertanding di pertandingan selanjutnya. Jin Jukog di sisa kekuatannya menyerang kembali Jegal, namun serangan itu tidak seberapa. Jegal kemudian menyerang balik dan dia dihancurkan oleh gigi Megalodon yang berasal dari kekuatan cerok Jegal. Pertandingan pun dilanjutkan dengan perwakilan setiap tim. Sampailah pada seorang yang bernama Park Lipio. Perhatian Mori tertuju pada lambang harimau yang ada di bajunya, yang dimana lambang tersebut merupakan lambang yang dipakai kakeknya, yaitu Jin Taejin. Dan ya, tentunya Park Lipio bisa mengalahkan lawannya dan timnya maju ke babak semifinal.
Di perjalanan, Mira dan Handewi membicarakan tentang Sherlock. Namun Jin Mori berkata, dia tidak ingin mempunyai Sherlock karena dia ingin menjadi kuat atas usaha dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari kekuatan lain. Lalu dia pergi dari sana. Di perjalanan, dia melamun tentang pembicaraannya dengan Pak Mojin yang mengatakan bahwa 2 hari yang lalu kakeknya diserang dan sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Tiba-tiba, Pak Lipio datang ke sana dan mereka berkenalan satu sama lain. Mori bertanya tentang lambang yang ada di bajunya, dan Pak Lipio menjawab bahwa itulah caranya untuk menghormati Jin Taijin. Lalu Pak Lipio pun menceritakan kisahnya. Jadi, 14 tahun yang lalu ayahnya meninggal dan dia ditinggalkan oleh ibunya dan hidup bersama pamannya. Di sana, dia sangat terpuruk. Namun kemudian datanglah Jin Taijin. Dia merupakan teman dari kakeknya dan Jin Taijin memberikan sebuah buku rahasia taekwondo. Dan di sini juga kita lihat ada Jin Mori yang masih kecil sedang tertidur di gendongan Jin Taijin. Dia menceritakan bahwa kakeknya meninggal karena menyelamatkan dunia bersamanya. Dan dia bilang cepatlah tumbuh dewasa dan jadilah orang hebat seperti kakeknya. Setelah cerita itu, tiba-tiba dari belakang Jin Mori muncullah serangan yang untungnya ditahan oleh Pak Lipio. Serangan tersebut berasal dari Jegal dan dia pun pergi. Pak Lipio pun juga pamit kepada Mori dan dia berharap bisa bertarung di arena bersamanya. Sementara itu, Handewi bertemu dengan Komisioner Ki. Dia bilang kalau dia ingin memiliki Sherlock. Handewi dan Mira datang ke rumah Jin Mori. Ternyata hari itu adalah ulang tahunnya. Mereka tahu berkat pemberitahuan jam yang mereka pakai. Dan di sini mereka makan-makan dan bersenang-senang bersama. もっとゆっくり食べなさいよ。もう食えない。あんた食べない。友達ほどいいもんはないんだったんだな。任せろ。俺たちは絶対。 Pada keesokan harinya, Mori mendapatkan pesan yang berupa peta dan foto Jin Taijin yang saat itu sedang disekap. Dan kemudian cerita pun berlanjut di part berikutnya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.